Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukonirana dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2001 dengan NIM 3362-137. Di sini saya akan berpresentasi mata kuliah Kimia Dasar dengan materi kesetimbangan kimia. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian reaksi kesetimbangan, yang kedua syarat-syarat terjadi kesetimbangan, yang ketiga menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi homogen dan heterogen, yang keempat menentukan hasil bagi reaksi, dan yang terakhir adalah hubungan konsentrasi kesetimbangan dengan Quotient reaction atau hasil bagi reaksi. Yang poin pertama yaitu pengertian reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia terdiri atas dua macam, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia satu arah atau reaksi kimia yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Sedangkan kesetimbangan dinamis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia dua arah atau reaksi kimia yang bisa kembali lagi seperti semula. Contohnya, ketika kamu membakar selembar kertas, abu yang dihasilkan tidak dapat berubah menjadi kertas lagi. Hal ini termasuk contoh kesetimbangan statis. Akan tetapi, walau sama-sama menghasilkan reaksi, air yang direbus hingga menghasilkan uap akan memberi reaksi yang berbeda dengan kertas yang dibakar menjadi abu. Sebab, jika uap terkena tutup panci atau benda lainnya, maka akan berubah kembali menjadi air. Nah, hal ini disebut dengan kesetimbangan dinamis karena ada perubahan dua arah. Kesetimbangan dinamis bekerja saat kecepatan reaksi pembentukan produk sama dengan kecepatan pembentukan reaktan. Dalam kesetimbangan dinamis akan selalu ada perubahan menuju produk dan perubahan kembali menjadi reaktan. Kesetimbangan dinamis dilambangkan dengan tanda panah dua arah. Lalu selanjutnya, konsep dasar kesetimbangan kimia. Kaitannya pada kesetimbangan reaksi di atas, kesetimbangan kimia terjadi apabila laju pengurangan A dan B sama dengan laju pertambahan C. Meskipun mungkin hanya sesaat, namun seolah-olah reaksi berhenti saat laju pengurangan dan laju pembentukan sama. Poin kedua yaitu syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Syarat-syarat terjadi kesetimbangan kimia yang pertama berupa reaksi bolak-balik. Suatu reaksi yang dapat dikatakan sebagai sebuah reaksi yang sebanding dan bakal mencapai sekian banyak taraf-taraf kesetimbangan andai suatu reaksi baliknya dapat dengan gampang terjadi secara bersamaan. Yang kedua, bersifat dinamis. Suatu reaksi kesetimbangan adalah suatu aspek yang tidak mempunyai sifat statis tetapi mempunyai sifat yang dinamis. Itu dengan kata lain bahwa secara mikroskopik, reaksi dilangsungkan secara terus-menerus dalam dua arah dan akan muncul dalam laju yang sama. Yang terakhir dilakukan dalam suatu sistem yang tertutup. Kesetimbangan kimia ini melulu dapat dilangsungkan di dalam suatu sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini merupakan suatu sistem reaksi kimia di mana sekian banyak zat-zat yang punya suatu reaksi atau zat-zat hasil reaksi tidak terdapat yang bakal meninggalkan sebuah sistem. Poin ketiga yaitu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, homogen, dan heterogen. Pengertian dari kesetimbangan konsentrasi yaitu perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktannya yang dipangkatkan koefisiennya. Kesetimbangan konsentrasi dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Sesuai dengan namanya mengandung kata homogen, kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan. Seperti di bawah ini, sebelah kiri reaktan, sebelah kanan produk. Maka nilai kesetimbangan konsentrasinya disusun sebagai berikut. Kesetimbangan konsentrasi sama dengan C pangkat C, D pangkat D, per A pangkat A, B pangkat B, di mana A molaritas zat A, B molaritas zat B, C molaritas zat C, dan D molaritas zat D. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana
yang hanya mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas dan cairan. Misalnya sebagai berikut. Sebelah kiri ini reaktan, sebelah kanan produk. Maka nilai kesetimbangan disusun sebagai berikut, yaitu kesetimbangan konsentrasi sama dengan D pangkat D per A pangkat A, di mana A molaritas zat A dan D molaritas zat B. Lalu, selanjutnya, contoh soal dari ketetapan kesetimbangan konsentrasi. Contoh soal dari kesetimbangan konsentrasi. Lalu poin keempat ada menentukan hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi adalah cara untuk mengukur jumlah relatif reaktan dan produk untuk reaksi reversibel pada setiap titik waktu. Hasil bagi reaksi dan konstanta kesetimbangan adalah kuantitas yang serupa, tapi tidak identik. Dan membandingkan keduanya pada titik waktu tertentu memberitahu Anda ke arah mana reaksi akan berlangsung hingga mencapai kesetimbangan. Contoh soal dari hasil bagi reaksi seperti ini. Contoh soal pertama, pada reaksi kesetimbangan N2 tambah 3H2, 2NH3, ininya minus jawabannya, NH3 akan bertambah. Pembahasannya yaitu reaksi N2 tambah 3H2, 2NH3 menunjukkan bahwa pembentukan dua molekul NH3 adalah reaksi eksoterm karena nilainya negatif. Sehingga reaksi sebaliknya yaitu 2NH3 sama dengan N2 3H2 adalah reaksi endoterm. Penurunan suhu akan membuat reaksi bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau reaksi eksoterm. Pada reaksi N2 plus 3H2, 2NH3, penurunan suhu akan membuat reaksi akan bergeser ke arah kanan yaitu pembentukan NH3. Sehingga produk NH3 yang dihasilkan menjadi bertambah. Jadi jawabannya NH3 akan bertambah. Soal yang kedua, pertanyaannya kesetimbangan akan bergeser ke arah C kecuali bila, jawabannya kecuali ketika panas diberikan. Pembahasannya itu arah pergeseran reaksi kesetimbangan akan menuju ke arah C bila yang pertama konsentrasi A dan B reaksi dinaikkan, yang kedua suhu diturunkan atau mengurangi panas, yang ketiga volume diperkecil dan tekanan dinaikkan. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah C kecuali ketika panas diberikan. Selanjutnya, poin terakhir adalah hubungan ketetapan konsentrasi, kesetimbangan konsentrasi, dan cohesion reaction atau hasil bagi reaksi. Hubungan KC dan Ki yaitu adalah jika Ki dan KC reaksi telah mencapai kesetimbangan. Jika hasil bagi reaksi dan KC reaksi kurang dari KC, reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan hingga mencapai kesetimbangan kimia. Jadi reaktan ke produk. Kalau misalnya hasil bagi reaksi lebih dari KC, reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri. Pembentukan reaktan hingga mencapai kesetimbangan kimia. Jadi seperti ini, produk ke reaktan. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.